Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Sabrina Widya Putri. Materi kali ini yaitu dengan judul Deret-Taylor, Maclaurin, dan Laurent. Dalam matematika, Deret-Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Deret-Taylor mendapat nama dari matematikawan Inggris Brooke Taylor. Bila deret tersebut terpusat di titik 0, deret tersebut dinamakan sebagai deret Maclaurin, dari nama matematikawan Skotlandia Colin Maclaurin. Definisi 4. Deret Taylor dari sebuah fungsi real f(x) yang terdiferensialkan tak hingga dalam sistem bilangan real A adalah deret pangkat fa ditambah f(x)n a per 1 faktorial dikali x dikurang a ditambah f double aksen a per 2 faktorial dikali x dikurang a pangkat 2 ditambah f 3 kali 3 per 3 faktorial dikali x dikurang a pangkat 3 ditambah titik-titik 0. Dalam bentuk lebih ringkas dapat dituliskan sebagai sigma tak hingga n sama dengan 0 fn dikali a per n faktorial dikali x dikurang a pangkat n. Dengan n faktorial melambangkan faktorial n dan fna melambangkan nilai dari turunan kr dikurang n dari f pada titik a. Turunan ke 0 dari f didefinisikan sebagai f itu sendiri dan x dikurang a pangkat 0 dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Dalam kasus khusus di mana a sama dengan 0, deret ini disebut juga sebagai deret Maclaurin. Untuk fungsi kompleks fz yang terdiferensial pada titik z0, maka deret Taylor dirumuskan sebagai berikut. Deret Maclaurin adalah deret Taylor dengan pusat z0 sama dengan 0, sehingga fz sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 fn0 per n faktorial zn. A. Beberapa deret Taylor khusus 1, deret khusus 1. Diketahui suatu fungsi fz sama dengan 1 per 1 dikurang z. Selanjutnya, kita akan mencari deret Taylor dan Maclaurin fungsi ini. Setelah fungsi fz diketahui, kita harus mencari turunannya, lalu diformulasikan pola dari semua turunan. Untuk fungsi fz tersebut di atas, ini ada penjabarannya, yaitu dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fnz sama dengan n faktorial per 1 dikurang z pangkat n ditambah 1, maka fz sama dengan 1 per 1 dikurang z sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 n faktorial per 1 dikurang z n dikurang 1 per n faktorial dikali 1 dikurang z0 pangkat n. Fz sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 z dikurang z0 pangkat n per 1 dikurang z pangkat n tambah 1. Oleh karena itu, apabila ingin ditentukan deret Taylor dari fungsi fz di atas pada titik z0 sama dengan i, maka yang harus dilakukan adalah melakukan substitusi z0 sama dengan i ke dalam deret pangkat, sehingga 1 per 1 dikurang z sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 z dikurang i pangkat n per 1 dikurang i n ditambah 1. Perlu diperhatikan bahwa pengubahan fungsi analitik fz ke dalam bentuk deret Taylor hanya berlaku dalam batas-batas keanalitikan fz. Dalam kasus ini, fz tidak analitik pada z sama dengan 1. Berikutnya, kita akan menentukan deret Maclaurin dari fungsi fz tadi, yakni dengan melakukan substitusi z0 sama dengan 0 pada deret pangkat sehingga menjadi fz sama dengan 1 per 1 dikurang z sama dengan sigma tak hingga sampai n sama dengan 0 z per 0 pangkat n
per 1 dikurang 0 pangkat N ditambah 1 sama dengan sigma tak hingga sampai N sama dengan 0 Z pangkat N. 2 deret khusus 2. Diketahui Fz sama dengan E pangkat Z. Seperti langkah-langkah pada kasus sebelumnya, kita terapkan juga kali ini. Fz sama dengan E pangkat Z menjadi F aksen Z sama dengan E pangkat Z. Selanjutnya F double aksen Z sama dengan E pangkat Z. Terus F pangkat absen Z sama dengan EZ. Maka dapat disimpulkan Fn Z sama dengan E pangkat Z. Sehingga dengan menggunakan deret Taylor diperoleh E pangkat Z sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 0 E pangkat Z 0 per N faktorial dikali Z dikurang Z 0 pangkat N. Yang ketiga, deret khusus 3. Diketahui Fz sama dengan sin Z sama dengan F0 sama dengan 0. Maka F aksen Z sama dengan cos Z. Menjadi F aksen dikali 0 sama dengan 1 Z sama dengan min sin Z. Jika disusun secara manual pada deret Maclaurin untuk Fz sama dengan sin Z sama dengan F0 ditambah F aksen 0 per 1 faktorial dikali Z pangkat 1 ditambah F aksen dikali 0 per 2 faktorial dikali Z kuadrat ditambah F aksen dikali 0 per 3 faktorial dikali Z pangkat 3 ditambah F aksen dikali 0 per 4 faktorial dikali Z pangkat 4 ditambah F pangkat 5 aksen dikali 0 per 5 faktorial dikali Z pangkat 5. Yang keempat, deret Laurent dan integral residu. A. Integral residu. Tujuan dari integral residu adalah untuk mencari hasil dari integral, yakni integral dari fungsi Fz pada kurva tertutup C. Hasil integral tersebut hanya ada pada dua kemungkinan berikut ini. Jika Fz analitik di dalam atau pada kurva C, maka hasil integral ini sama dengan 0. Jika Fz memiliki singularitas pada titik misalnya Z sama dengan Z0, sementara di daerah lain bersifat analitik, maka Fz dapat dinyatakan menjadi deret Laurent. B. Residu untuk simple poles. Simple poles adalah pole atau titik singular dengan orde 1. Ada dua rumus untuk mencari residu dari fungsi Fz. Dapat dinyatakan dalam bentuk Fz sama dengan P dikali Z per Q dikali Z, dengan P Z0 tidak sama dengan 0 dan QZ memiliki simple 0 pada Z dikurang Z0. Maka residu Z sama dengan Z0 Fz sama dengan residu Z sama dengan Z0 PZ per QZ sama dengan PZ per Q aksen Z. C. Residu pada poles berorde banyak. Misalnya fungsi Fz memiliki pole berorde n, maka untuk mencari residunya digunakan rumus yang seperti berikut. Contohnya seperti berikut ini. D. Penggunaan residu dalam integral kompleks. Apabila lintasan tertutup C di dalam daerah memuat satu atau lebih titik singular, maka integral sepanjang lintasan tertutup C dapat ditentukan menggunakan teorema berikut, yaitu teorema 61 residu Cauchy. Jika F analitik di dalam dan pada lintasan tertutup yang berarah positif kecuali di titik singular Z1, Z2, Z3 sampai Zn, maka integral C Fz dz sama dengan 2 pi x sigma n j sama dengan 1 residu Z sama dengan Zi Fz. Contohnya seperti berikut. Sehingga integralnya adalah sebagai berikut. Pi dikali min 2 ditambah E pangkat min 1. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.